Selamat datang di kampus tercinta kita, SMP Negeri 4 Batu. Perkenalkan, nama saya Ibu Koni Dewiyanti. Nanti saya mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tapi untuk materi hari ini, Bu Koni mengajar arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Pernah dengar enggak kalian? Ya. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu apa sih pengertiannya. Wawasan Wiyata Mandala. Kalau dari segi bahasa, wawasan itu artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap sesuatu. Wiyata artinya pendidikan. Kalau Mandala itu tempat dan lingkungan. Kalau digabungkan berarti sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sudah tahu ya pengertiannya? Berikutnya, kalau unsur-unsur Wiyata Mandala yang harus diketahui. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah itu yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan. 3. Antara guru, orang tua, siswa, dan semua yang ada di sekolahan itu ikut bertanggung jawab. Harus ada kerjasamanya juga. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, apalagi citra sekolah. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga negara. Berikutnya, sekolah dan fungsinya. Fungsi sekolah itu sebagai proses belajar mengajar. Apa saja yang harus dipelajari? 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup dan kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhannya itu pasti. 4. Kemampuan berkarya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Apa yuk ciri-cirinya? Yang pasti ada guru, ada siswa. Bayangkan kalau ada guru tidak ada siswa. Kayak ngomong sendiri. Kalau ada siswa tidak ada guru, wow, pasti jadi tempat gibah yang paling heboh. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sudah paham kan? Berikutnya prinsip sekolah. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Bukan hanya bekal makanan yang dibawakan oleh orang tua ya. Kita kalau ingin maju harus punya modal. Modalnya di mana? Di pendidikan. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Itu pasti. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Di sini yang harus kalian pahami, kecerdasan intelektual, kecerdasan kalian dalam belajar, kecerdasan kalian itu nanti yang membawa kesuksesan kalian. Tapi intelektual tidak membuat kesuksesan kalian nanti menjadi nyata. Jadi harus imbang antara bakat dan minat. 5. Sekolah sebagai lembaga pembina potensi di luar intelijensi.
Itu makanya kalian harus ikut ekstrakurikuler. Di situ bakat kalian akan dikembangkan seluas-luasnya. Selanjutnya, penggunaan sekolah. Yang harus kalian pahami, apa saja sih yang tidak boleh dalam lingkungan sekolahan? Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. 2. Sekolah itu lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu. Kalian cukup yakin dengan agama yang sudah kalian anut. Tidak usah membuat agama baru ya. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film atau sinetron tanpa izin dari pihak berwenang. Berikutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Ada 2. 1. Preventif dan representatif. Kalau tahap preventif itu upaya untuk meniadakan peluang yang dapat memungkinkan terjadi kasus-kasus negatif di sekolahan. Itu artinya sebelum pelanggaran itu sudah ada upayanya dulu. Dengan apa? 1. Memelihara sekolah lingkungan, menciptakan kebersihan dan ketertiban. 2. Menciptakan suasana yang harmonis, biar kalian nyaman berada di SMP Negeri 4 Batu tentunya. 3. Membentuk jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. 4. Menghilangkan bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Dan alhamdulillahnya kita tidak ada MOS langsung. 5. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. 6. Mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Kalau tahap represif itu upaya menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Contohnya, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Jadi kalau ada permasalahan, serahkan pada sekolah, jangan ditangani sendiri. 2. Membatasi area tempat terjadinya aksi. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila terdapat pihak luar yang melanggar keamanan. Kalian sekolah itu harus menciptakan kenyamanan, karena kenyamanan, keamanan itu yang membuat kalian nanti betah ada di sini. Jadi kalian bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Terima kasih.